Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Nah, Ustazah, insya Allah ini yang terakhir, mungkin dari keresahan hati salah satu peserta kita ya Ustazah. Jadi Ana intikan aja dari pesan beliau. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Jadi sebenarnya beliau ini waktu belum hijrah merasa pernah dicurangi dan pernah menyindir seseorang. Dan posisi beliau ini sebagai konten kreator. Dan di mana setelah beliau hijrah ternyata beliau baru mendapatkan hidayah dan baru sadar bahwa apa yang beliau pernah lakukan itu beliau menyesali perbuatannya karena menyindir, walaupun dia sudah meminta maaf kepada seseorang yang disindir tanpa menyebutkan kesalahannya, begitu Ustazah. Tetapi ternyata ketika beliau sudah meminta maaf kepada pihak tersebut, tetap saja beliau ini kepikiran dan merasa terus bersalah dengan kesalahan-kesalahannya ini. Padahal beliau sudah bertaubat, sudah minta maaf juga. Jadi apakah Ustazah, gimana nih Ustazah mungkin solusinya agar beliau ini bisa agak tenang, kemudian mungkin apakah taubatnya sudah diterima Ustazah oleh Allah? Baik Ustazah, silakan. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya, dan ini adalah pertanyaan terakhir. Wahai saudariku, ketahuilah bahwa di antara yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah, melakukan maksiat kepada Allah, maka di antaranya adalah kita kembali kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Dan ketika kita melakukan kesalahan kepada sesama hamba Allah, maka di situ ada kewajiban kita untuk meminta maaf kepada hamba Allah tersebut. Ya, kalau misalnya kita sudah memberikan kewajiban kita, ya kita sudah meminta maaf kepada saudari kita yang mungkin pernah kita melakukan kesalahan ya di masa lalu kita, maka itu sudah cukup. Ya, sudah cukup, dan berbaik sangkalah kepada Allah kalau taubat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita merasa overthinking gitu ya, banyak pikiran gitu, banyak suudzonnya gitu ya, berburuk sangkanya baik kepada Allah maupun kepada teman kita itu. Kalau memang kita sudah meminta maaf, ya sudah, berarti sudah selesai. Ya, sudah kita menjalankan kewajiban kita. Kalaulah misalnya teman kita itu ternyata misal contoh dalam kehidupan belum mau berinteraksi dengan kita, ya sudah, kita nggak usah sakit hati. Yang penting saya sudah menjalankan kewajiban saya meminta maaf. Itu yang Allah mau. Jadi kalau kita melakukan kesalahan kepada sesama hamba Allah ya akhwat, maka sebisa mungkin kita minta maaf. Ya, apalagi kalau sampai merugikan gitu kehormatan saudara kita, merugikan apa-apa yang seharusnya saudara kita itu tidak mendapatkannya misalnya, maka kita harus meminta maaf sebelum Allah mencabut nyawa kita. Karena kalau kita nggak minta maaf, ya maka konsekuensinya lebih berat di akhirat. Nanti kita akan didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan teman kita ini dan akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tuh pengen melihat kita minta maaf belum. Kalau kita sudah minta maaf, ya dia tidak mau maafin kita, itu bukan kesalahan kita, ya sudah. Yang penting kalau kita berjumpa dengan saudari kita yang mungkin dulu kita pernah berbuat salah kepadanya, kita tetap berbuat baik, kita tetap berbuat baik. Saya sering mengatakan kepada para jamaah ya akhwat, ibu-ibu, saya bilang ya ke jamaah yang offline nih, kalaulah ada orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita, maafkan. Gak ada gunanya kita membalas dendam. Gak ada gunanya kita tidak maafkan. Itu akan menjadi sesuatu yang berat dalam kehidupan kita, menjadi beban bagi kehidupan kita. Kenapa kita gak mau memaafkan? Ya, Allah aja mau memaafkan kita. Seberat apapun dosa kita, Allah memaafkan kita. Nah, bagaimana kita tidak memaafkan kesalahan saudari kita? Ya, maafkan kesalahan kita karena Allah, bukan karena dianya, bukan. Karena berat kalau kita memaafkan kesalahan kita karena orangnya, tapi maafkan kesalahan kita karena Allah. Ingat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau itu adalah salah satu sahabat terbaik ya. Dan ini kesepakatan para ulama, ya, sahabat terbaik adalah Abu Bakar. Beliau dulu ya akhwat, ya beliau tuh dulu punya saudara kerabat dekat namanya Mihsan.
Dan beliau dulu sangat sayang kepada Mihsan ini dengan memberikan nafkah ya, ketika Allah Azza wa Jalla memberitahukan, wahai manusia, berbuat baiklah kepada karib kerabatmu, maka Abu Bakar langsung melaksanakan perintah Allah, berbuat baik kepada Mihsan. Kemudian Abu Bakar menafkahi Mihsan ini, dan ketika itu Mihsan pernah melakukan kesalahan kepada Abu Bakar. Mihsan ikut menuduh Aisyah putri Abu Bakar sebagai perzina, dan ketika itu Abu Bakar sakit hati. Abu Bakar ya karena fitrahnya sebagai manusia, akhirnya Abu Bakar memutuskan apa yang sudah beliau berikan kepada Mihsan dari nafkah itu, dan ditegur langsung oleh Allah. Kata Allah, ya wahai orang-orang yang memutuskan karib kerabat, ya tidaklah baik bagi kalian untuk tidak memaafkan kesalahan orang yang telah berbuat salah kepadamu. Maka ketika itu Abu Bakar langsung saat itu juga kembali berbuat baik kepada Mihsan. Masya Allah. Jadi teman-teman yang saya cintai karena Allah, memaafkan itu adalah akhlak yang baik. Memaafkan itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbaik sangkalah kepada Allah, berbaik sangkalah kepada saudari kita, karena itu yang lebih menenangkan hidup kita. Wallahu ta'ala a'lam. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.